Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara-saudara, hari ini saya ingin saudara-saudara diberkati dari kesaksian Ibu Ira, janda dari almarhum Pendeta Yahya Suryawan. Bagaimana Tuhan menyertai dia, bagaimana dia menjalankan firman Tuhan karena dia sudah beriman, yakin penuh akan pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya akan memberikan kesaksian tentang hidup saya sewaktu Pendeta Yahya Suryawan dipanggil Tuhan dengan kecelakaan sepeda motor tahun 1994. Saya menikah tahun 1976. Selama 18 tahun saya dikaruniai anak 3, 1 cewek, 2 cowok. 1 anak yang pertama pada waktu itu kelas 1 SMA, dan anak yang kedua kelas 2 SMP, dan anak ketiga kelas 6 SD. Saya bekerja di Rumah Sakit Baptis menjadi seorang guru perawat dan lulus pada tahun 1972. Pada waktu itu hasil dari gaji tidak mencukupi untuk membiayai 3 anak sekolah. Oleh karena itu kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan tambahan uang untuk membiayai ketiga anak yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Kemudian saya berdoa dan Tuhan memberikan jawaban melalui firman Tuhan, yaitu di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 25 dan 26 dikatakan, jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan apa yang hendak kamu minum, maka Tuhan akan memberi jika kita berdoa dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Saya harus mempunyai iman yang teguh, dan dengan iman yang teguh saya berbuat, yaitu saya diberi jawaban oleh Tuhan untuk membuat suatu usaha, yaitu susu sari kedelai. Saya bekerja sama dengan anak saya, anak yang kedua yaitu anak David. Pembuatan susu sari kedelai ini memerlukan perjuangan yang sangat berat. Saya harus bangun pagi-pagi jam 02.30 dan harus selesai pada jam 05.30. Karena pembuatan ini memerlukan proses yang cukup lama, dari pembuatan sampai proses jadi susu kedelai. Setelah susu kedelai jadi, susu kami kemas dan kami kirimkan ke pelanggan-pelanggan sebelum anak kami berangkat sekolah dan sebelum kami bekerja. Karena pada waktu susu sudah kami setorkan ke warung-warung dan ke kantin Rumah Sakit Baptis, anak kami berangkat ke sekolah dan saya berangkat bekerja ke Rumah Sakit Baptis Kediri. 2 tahun kemudian anak pertama saya harus kuliah ke Petra Surabaya. Dia ambil jurusan manajemen perhotelan. Saya di 2 tahun kemudian disusul anak kedua David, dan dia juga sekolah di Universitas Ubaya Surabaya. Selama jarak 2 tahun menyusul anak ketiga Daniel, dia harus kuliah ke Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Kami tidak bisa membiayai 3 orang anak. Oleh karena itu, anak yang kedua David, dia merelakan adiknya untuk sekolah. Kemudian dia harus terminal selama 1 tahun supaya Daniel bisa kuliah ke Universitas Kristen Maranatha. Selama 1 tahun David terminal, kami tetap berusaha terus untuk membiayai kuliah anak saya 3 orang. Kemudian kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus aku cari untuk mendapatkan hasil uang? Kemudian Tuhan menjawab, bukalah wartel. Kemudian kami berusaha untuk izin ke Telkom
mencari supaya kami bisa membuka wartel, dan ternyata izin wartel itu disetujui dan kami mendapatkan 2 KBU. Dan selama 1 tahun anak kami yang kedua David menolong dalam proses pembukaan wartel, karena wartel itu adalah memakai komputer dan anak kami ambil di jurusan teknik informatika komputer. Jadi tepat sekali apa yang Tuhan berikan untuk pembukaan wartel itu. Selama 1 tahun David menolong dalam mengoperasikan pembukaan wartel. Wartel yang kami buka itu kami namakan Wartel Surya, sesuai dengan nama suami saya, Yahya Suryawan. Jadi itu yang kami pakai dengan memakai neon box, yaitu namanya Wartel Surya. Setelah 1 tahun berlangsung, wartel kami dan anak kami kedua David harus melanjutkan kuliah lagi karena terminal sudah selesai. Dan anak kami yang pertama sudah lulus dan dia bekerja di Hotel Majapahit. Setelah itu kami hanya membiayai 2 anak, yaitu David dan Daniel. Puji Tuhan, semua berjalan lancar karena sudah ada penambahan dengan penjualan susu kedelai dan dengan pembukaan wartel. Wartel berjalan lancar dan hasilnya cukup banyak karena setiap hari kami hanya mendapatkan 2 tempat KBU dan banyak yang antri untuk telepon. Kami berusaha untuk menambah ruangan atau KBU sehingga kami berusaha ke Telkom lagi dan disetujui, dan ada 2 perangkat yang bisa kami buka lagi sehingga wartel kami menjadi 4 KBU. Puji Tuhan, semuanya berjalan lancar sehingga tidak banyak orang yang antri karena ruangan sudah bertambah banyak. Itulah cerita daripada anak yang kedua yang sudah menolong kami dalam wartel. Sekarang cerita anak yang ketiga. Dia melanjutkan kuliah karena dia mempunyai IP yang tinggi. Puji Tuhan, dia mendapatkan beasiswa karena nilai cum laude sehingga dibiayai oleh Universitas Maranatha. Setelah lulus dari S1, dia bekerja melamar di Universitas Maranatha dan diterima di situ sebagai dosen. Karena prestasi yang cukup baik, anak kami Daniel dilanjutkan karena sebagai dosen harus meningkatkan prestasinya. Dia dikuliahkan di ITB untuk mendapatkan sarjana S2. Puji Tuhan, semua berjalan lancar dan dia lulus S2, dan setelah lulus dia melanjutkan pekerjaannya kembali ke Universitas Maranatha dan bekerja sebagai dosen. Sampai sekarang dia terus bekerja. Jadi dalam hal ini liku-liku yang kami alami selama hidup, selama suami kami dipanggil Tuhan, kami bekerja banting tulang, bekerja sama dengan anak-anak. Oleh karena itu, cerita yang kami berikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman dan bisa menjadi siraman hidup bagi kami dan kepada semua orang yang mendengarkan. Terima kasih, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Nah, demikian kesaksian saudara. Semoga saudara diberkati dan saudara bisa semakin dikuatkan iman saudara. Kiranya Tuhan akan sama seperti kepada Ibu Ira, akan memberkati dan menyertai kita, memelihara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesaksian Ibu Ira. Kami serahkan Ibu Ira, keluarganya, anak, cucu, menantunya semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati mereka. Biarlah semua anak, cucu, menantu juga percaya seperti Ibu Ira akan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini juga diteguhkan imannya, percaya akan penyertaan Tuhan, pemeliharaan, perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, demikian, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.